Audiobook Muhammad. Kisah hidup Nabi berdasarkan sumber klasik, karya Martin Lings, Abu Bakar, Siroj Aldin. Bab 33, Sesudah Tahun Duka Cita. Pada tahun berikutnya, setelah tahun duka cita, ibadah haji jatuh pada awal bulan Juni. Pada saat perayaan kurban, Nabi pergi ke lembah Mina, tempat para jamaah berkemah selama 5 hari. Seperti biasanya, selama beberapa tahun beliau mengunjungi berbagai kelompok jamaah yang berkemah dan mendakwahkan ajarannya kepada siapa saja yang ingin mendengarkan. Beliau membacakan ayat-ayat Al-Quran seolah-olah beliau merasa digerakkan untuk membacanya. Tempat terdekat dari Mina ke Mekah adalah Aqobah, daerah menanjak dari lembah menuju bukit-bukit mengarah ke kota suci. Pada tahun ini di Aqobah, beliau mendatangi 6 orang suku Khazraj, Yasrib. Beliau tidak kenal ke 6 orang itu, tapi mereka semua telah mendengar tentang diri beliau dan kenabiannya. Setelah memperkenalkan diri, mereka sangat terpesona. Mereka dengan tekun mendengarkan beliau. Masing-masing sudah terbiasa mendapatkan ancaman dari lingkungan mereka, yakni kaum Yahudi Yasrib, yang berkata, "Seorang nabi kini telah diutus. Kita akan mengikutinya dan akan membunuhmu seperti dibunuhnya Ad dan Iram." Setelah Nabi selesai bicara, mereka berkata satu sama lain, "Sungguh, orang ini adalah Nabi yang akan datang kepada kita seperti yang dijanjikan orang-orang Yahudi. Jangan sampai mereka menemuinya pertama kali." Kemudian setelah 1-2 pertanyaan diajukan dan kemudian dijawab, ke-6 orang itu masing-masing bersaksi akan kebenaran ajaran Nabi dan berjanji akan menunaikan ajaran yang diperintahkan kepada mereka. "Kami telah meninggalkan kaum kami," kata mereka, "karena mereka telah tercabik-cabik oleh kejahatan dan permusuhan. Mudah-mudahan Allah akan menyatukan mereka melalui dirimu. Sekarang kami akan pergi mengajak mereka untuk menerima agamamu seperti kami. Jika Allah mempersatukan mereka karenamu, maka tidak ada orang yang lebih mulia daripada dirimu." Nabi selalu mengunjungi Abu Bakar di rumahnya yang terletak di antara pemukiman Bani Jumah. Kunjungan-kunjungan ini merupakan kenangan masa kecil Aisyah, putri termuda Abu Bakar. Ia tidak ingat kapan ayah dan ibunya menjadi muslim, dan saat-saat ketika Nabi tidak setiap hari mengunjungi mereka. Sepanjang tahun yang sama, saat disusul kematian Khadijah, Nabi bermimpi melihat seorang lelaki membawa seorang wanita mengenakan kerudung sutra. Lelaki itu berkata, "Ini adalah istrimu," maka bukalah ia. Nabi menyingkap sutra itu dan ternyata Aisyah. Namun, Aisyah baru berumur 6 tahun, sedangkan beliau telah berusia lebih 50 tahun. Lagi pula, Abu Bakar telah menjanjikan Aisyah kepada Mut'im untuk ayahnya, untuk anaknya, Jubair. Nabi hanya berkata kepada dirinya sendiri, jika ini berasal dari Allah, dia akan mewujudkannya. Beberapa malam kemudian, beliau bermimpi malaikat membawakan sosok berbusana sutra yang sama. Kali ini beliaulah yang berkata kepada malaikat, "Tunjukkanlah kepadaku." Malaikat menyingkap sutra itu dan lagi-lagi Aisyah. Nabi kembali berkata, jika ini berasal dari Allah, maka dia akan mewujudkannya. Mimpi itu belum diceritakan kepada siapapun, termasuk kepada Abu Bakar. Namun, kini datang pengukuhan yang ketiga kalinya dalam bentuk yang berbeda. Khawlah, istri Utsman ibnu Maz'un, sangat perhatian terhadap berbagai kebutuhan rumah tangga Nabi sejak kematian Khadijah. Suatu hari, ketika berada di rumah beliau, ia menyarankan agar beliau menikah. Ketika beliau menanyakan siapa yang mesti ia nikahi, Khawlah menjawab, "Aisyah putri Abu Bakar atau Saudah putri Zam'ah." Saudah sepupu dan saudara tiri Suhail, sekarang janda, berumur sekitar 30 tahun. Suami pertamanya, Sakron, saudara Suhail, membawanya ke Abisinia dan mereka termasuk yang pertama kembali ke Mekah. Tidak lama setelah kembali, Sakron meninggal dunia.
Nabi menyuruh Khawlah untuk mengatur pernikahannya dengan kedua calon mempelai wanita yang ia usulkan itu. Saudah menjawab, "Aku melayanimu ya Rasulullah." Nabi kembali menjawab, "Ajukanlah seorang lelaki dari kaummu yang menjadi wali nikahmu." Ia memilih saudara iparnya, Hatib, yang saat itu juga telah kembali dari Abisinia. Hatib menyerahkan Saudah untuk dinikahi Nabi. Pada saat yang sama, Abu Bakar mendekati Mut'im. Ia dapat dibujuk tanpa kesulitan agar membatalkan pernikahan Aisyah dengan anaknya. Beberapa bulan setelah pernikahan Saudah, Aisyah juga menjadi istri Nabi melalui sebuah akad nikah antara beliau dengan ayahnya, sementara Aisyah sendiri tidak hadir. Sesudah itu, ia menuturkan bahwa dirinya baru pertama kali menyadari statusnya ketika satu hari ia sedang bermain dengan teman-temannya di luar, tidak jauh dari rumahnya. Ibunya memanggil dan menuntunnya masuk. Dikatakan kepadanya bahwa ia tidak boleh lagi keluar rumah untuk bermain, melainkan teman-temannya lah yang harus mendatanginya. Aisyah tidak dapat memperkirakan alasannya, karena ibunya tidak segera memberitahukan bahwa dirinya telah menikah. Selain harus bermain di halaman dan bukannya di jalan, kehidupannya berlanjut seperti sebelumnya. Pada waktu itu, Abu Bakar memutuskan untuk membangun sebuah masjid kecil di depan rumahnya. Masjid itu dikelilingi oleh dinding, namun terbuka ke langit tanpa atap. Ia sholat dan membaca Al-Quran di tempat itu. Namun, dinding-dindingnya tidak cukup tinggi hingga dapat dilihat oleh orang-orang yang lalu lalang. Sejumlah orang seringkali berdiri dan mendengarkan bacaannya. Mereka juga dapat melihat penghormatan Abu Bakar terhadap kitab yang diwahyukan itu, yang membuatnya begitu terhanyut. Umayyah khawatir jumlah pengikut Abu Bakar akan terus bertambah. Maka atas permintaannya, para pemimpin Quraisy mengirimkan delegasi kepada Ibnu al-Dukunnah mengingatkan apa yang telah mereka katakan pada awal-awal perlindungannya itu. Mereka juga menegurnya bahwa dinding Masjid Abu Bakar tidak cukup dijadikan bagian dari rumahnya. Jika ia ingin menyembah Tuhannya di dalam ruangan, biarkan dia melakukannya, kata mereka. Namun, jika ia melakukannya secara terbuka, maka lepaskan ia dari perlindunganmu. Namun, Abu Bakar tidak mau membongkar masjidnya. Ia secara resmi mencabut perlindungan dari Ibnu al-Dukunnah. Kemudian mengatakan, "Aku berada dalam perlindungan Allah." Pada hari yang sama, Nabi memberitahu Abu Bakar dan para sahabat yang lain, "Aku telah ditunjukkan tempat hijrah kalian. Aku melihat sebuah lahan yang subur, kaya pohon kurma, berada di antara dua jalur batu-batu hitam." Itulah akhir dari bab 33. Selanjutnya, bab 34, tanggapan Yasrib.